Haleluya, bagimulah segala hormat, kemuliaan dan keagungan dan kemasyuran kami persembahkan. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan pemilik hidup kami, Juru Selamat setiap kami yang sudah menyelamatkan kami, bahkan Gembala Agung kami yang memelihara kami selama kami ada di muka bumi ini, dan Gembala yang membawa kami kembali ke dalam pangkuan-Mu, untuk kami menerima mahkota kemuliaan, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi siang hari ini, dan Engkau sedang menikmati pujian penyembahan kami. Terimalah semuanya itu ya Tuhan, menjadi korban wangi-wangian yang menyenangkan akan hati Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau disukakan dalam ibadah kami. Karena untuk itulah kami hadir, untuk kami memuji, menyembah, memuliakan, memasyurkan nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan buat kebaikannya. Ora masyanda rama shikara mata kara. Ora lama ya shikere de rama mata kara rama lama. Ora lama ya shanda rama mata kara rama ya shiri de rama lama lama. Ora lama ya shara rama lama lama. Yere rama lama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh Ramashekara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora la maisha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau disenangkan dalam ibadah kami pagi ini. Engkau disukakan dalam pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan. Seperti Daud yang hatinya bersuka cita ketika berada dalam rumah Tuhan. Demikianlah jiwa kami pagi siang hari ini. Oh haleluya. Surahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman Tuhan pagi ini Tuhan. Supaya kami terus diperlengkapi di era penuaian ini. Supaya kami menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa yang berdampak memberkati banyak orang. Kami memberitakan Injil. Teristimewa hari ini atau bulan ini gereja ini kena berusia 27 tahun. Dan Tuhan telah memberikan sebuah kado yang istimewa. Gedung gereja yang luar biasa ya Tuhan. Urapi kami semua dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara, silakan duduk. Selamat siang dan shalom. Puji Tuhan, saudara, saya sebagai Ketua BPD, saya senang sekali dengan gedung gereja ini. Ini baru pertama sekali saya datang ke sini setelah renovasi ya. Tadi Pak Gembala sampaikan bulan Desember kemarin katanya baru selesai. Iya toh, baru Desember ya. Artinya saudara sudah bernatal di gereja ini. Dan juga gereja ini genap berusia 27 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat luar biasa dan Tuhan berikan saudara hadiah gedung gereja yang keren. Kok gak mantap bilang aminnya begitu, mantap dong. Iya. Wow, luar biasa, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa ya. Biarlah gembala saudara Pak Irwan dan Ibu semakin dipakai Tuhan ya. Para diaken, diakonis juga semakin rendah hati. Ini jaga keunitian di tengah-tengah kita saudara. Jaga ini. Unity di dalam pelayanan. Jaga itu. Roh pemecah pasti ada saudara. Roh pemecah pasti ada. Tapi kalau kita unity, saya percaya Tuhan berkenan. Sapu lidi kalau cuma satu gampang dipatah-patahin. Tapi satu sapu lidi kalau diikat menjadi satu ikatan, ya jangankan untuk nyapu, tipu anjing juga mati tuh anjing. Betul toh? Iya. Kalau saudara semua dengan jemaat yang 500 lebih ini bersatu, unity, tidak hanya bumi anggrek yang dimenangkan. Perumahan-perumahan yang lain juga saudara. Ya, amin ya. Jadi
Sebagai ketua BPD wajar nggak kalau saya meminta kepada saudara, ayo unity, bersatu hati. Kalau saudara ingin bangun gereja, ingin membuka gereja, ngomong sama Pak Gembala, Pak saya mau pengen buka gereja begitu. Jangan pernah memulai gereja dengan perpecahan. Tidak akan tumbuh saudara, betul tidak akan tumbuh. Karena ini kan pelayanan roh. Segala sesuatu yang dimulai dengan daging akan berakhir dengan daging. Segala sesuatu yang dimulai dengan roh akan berakhir dengan roh. Saya sudah menyaksikan beberapa itu. Jadi ngomong sama Pak Gembala, Pak saya mau pengen buka gereja, ada satu perumahan kosong di bagian mana begitu ya. Atau misalnya saudara pindah tugas ke satu kota, boleh. Payungnya tetap di gereja ini, cabang dari gereja ini, binaan dari gereja ini. Jadi anak yang baik. Banyak orang jadi pengen bapak, tapi belum menjadi anak yang baik. Kalau pengen jadi bapak rohani, jadi anak yang baik dulu. Iya toh? Banyak orang jadi pemimpin, banyak orang pengen jadi pemimpin, tapi nggak mau dipimpin. Nah, ini repotnya. Banyak orang pengen jadi bapak rohani, tapi belum mau menjadi anak rohani yang baik. Jadi kalau kita sudah dianugerahi Tuhan dengan gedung yang hebat, yang bagus seperti ini, saya mau katakan ini mujizat Tuhan. Dan yang kedua, saya mau katakan ini tangan Tuhan sebenarnya. Kalau dengan kekuatan Pak Gembala nggak mungkin. Ya tadi saya tanya siapa yang gambar. Ya kata dia, ya saya sendiri Pak. Wah bagus, bagus sekali. Nah bersamaan dengan ulang tahun gereja ini dan juga gereja yang keren seperti ini, saya angkat tema tentang menjadi bait sucinya Tuhan. Ya, tolong PPT saya ditayangkan dulu. Tadi saya sudah kirim PPT-nya. Menjadi bait sucinya, bait suci kudusnya Tuhan. Jadi apa sih yang Tuhan mau dengan gedung gereja seperti ini? Apakah supaya ada sebuah momen atau sebuah hal yang hebat yang kita lihat? Tentu tidak. Biar gereja ini Pak Gembala, ini kiranya menjadi bengkel rohani. Ya Bapak Ibu sepakat nggak kalau gereja ini menjadi bengkel rohani? Orang yang susah datang, orang yang hancur pernikahannya, ketika beribadah di gereja ini mereka dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang berantakan hidupnya, ya toh, ketika mereka beribadah seperti yang tadi dilawat Tuhan, ketika kita worship, mereka pulang, mereka diperdamaikan oleh Tuhan. Ketika suami istri mungkin suratnya sudah masuk ke pengadilan karena mau bercerai, lalu mereka beribadah tiba-tiba sadar dan si istri bilang, Pak, ya cabut itu surat yang dari pengadilan, ya kita nggak perlu bercerai. Nah kiranya gereja ini menjadi bengkel rohani. Ya sepakat ya? Ya, jadi bukan kumpulan-kumpulan orang-orang yang keren-keren pakaiannya, yang pakai batik seperti yang tadi itu, enggak. Tetapi ini kumpulan orang-orang yang mau diberesin oleh Tuhan. Karena ini era penuaian loh. Betul ya? Era penuaian, the years of harvest, tahun penuaian. Nah untuk itu saya mau sampaikan renungan firman Tuhan kepada kita, bagaimana Daud pun memiliki kerinduan untuk membangun bait suci. Bapak Ibu responin dengan baik ya. Baik, saya kasih pengantar kepada saudara. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, Raja Daud memiliki kerinduan besar untuk membangun dan mendirikan bait suci. Betul ya? Tetapi saudara, Tuhan tidak mengizinkan. Sebab tangannya penuh dengan darah. Dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 8. Boleh kita buka yuk. Ini ayat dasarnya. 1 Tawarik pasal 22. 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-8 saudara. Baik, saudara sudah dapat semua? Boleh bersama dengan saya 2 dan 3. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya demikian. Telah banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Saudara, Daud memiliki kerinduan. Dia pengen bangun bait suci. Betul, dia pengen bangun bait suci. Tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Daud tangannya penuh dengan darah. Dia sudah banyak membunuh orang. Bangsa Filistin dan lain sebagainya. Orang Amalek, orang Midian, orang Gesur. Banyak yang dibunuh.
Daud tidak diizinkan Tuhan, tapi Tuhan katakan nanti anakmu Salomo, dia akan membangun bait suci. Namun yang menarik Bapak dan Ibu, yang menarik bahwa Daud mempersiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan. Next PowerPoint. Daud mempersiapkan semuanya bahan-bahan yang diperlukan. Nah, lihat, kalau saya mencermati Alkitab Bapak dan Ibu, Daud mempersiapkan bahannya, yaitu 3.000 talenta emas Ofir. Saya tidak mengalih-alihkan sama saudara karena nanti beda tafsirannya. Ada 7.000 talenta perak murni. Kemudian persembahan-persembahan kepala suku Israel. Kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100. Mereka juga memberikan persembahan yang tidak kalah menariknya. Nah ini Bapak dan Ibu, lihat. Daud mempersembahkan, ya dia mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun bait suci tersebut. Walau dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun, anaknya yang melanjutkan, tetapi Daud, dia mempersiapkan bahan-bahan itu semuanya. Dan tidak hanya Daud, ya next PowerPoint ya, di mana nih? Oh di atas ya, oke. Adik lihat saya ya, kita bagus pandang. Ya, lihat Bapak dan Ibu, 3.000 talenta emas dari Ofir. Terus 7.000 talenta perak. Next, lanjut. Lihat nih saudara, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, 1.000 talenta besi. Lanjut dulu. Ya, terus. Nah, Bapak Ibu lihat, kenapa Daud bisa lakukan itu? Apa yang menjadi alasan mereka mempersembahkan persembahan ini? Dasarnya apa? 1 Tawarik pasal 29 ayat 3, ayo sama-sama yuk. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari kepunyaanku sendiri, garis bawahi kalimat yang bernama cintaku. Katakan cintaku. Raja Daud, karena cintaku. Saya percaya tidak hanya Pak Gembala dan istri yang memiliki cinta untuk membangun gedung yang hebat seperti ini, tapi Anda semuanya. Ya, di gereja ini pasti banyak air mata. Betul ya Pak Gem ya? Pasti banyak air mata di gereja ini. Maka sudah waktunya Tuhan menampung air mata saudara, lalu memberikannya dengan sukacita seperti ini. Didasari karena apa? Karena cinta. Daud memberikan persembahan yang besar jumlahnya itu. Dasarnya karena apa? Cintaku kepada rumah Allahku. Boleh kita ngomong 2-3? Karena cintaku kepada rumah Allahku. Orang kalau udah cinta kepada rumah Tuhan, dia nggak pusing kepada yang lain, saudara. Dia nggak pusing. Saya percaya berapa waktu, berapa tenaga yang dicurahkan untuk membangun gedung gereja yang bagus seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin Pak Irwan dia sudah mulai mikir mau tidur, modelnya kemana, arahnya kemana, nanti bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, pasti dipikir-pikirkan. Mungkin sambil ngopi juga dipikir-pikirkan itu. Diambil pulpen, dia coret-coret, ini kurang bagus, model begini, model begini. Tentu semua didasari karena apa? Cinta. Amin. Amin. Nah, saudara, lalu next PowerPoint lanjut. Saudara lihat dalam lanjut bukan lagi di sini. Nah, dalam 2 raja-raja yang berikut, Raja Salomo pun mengerahkan orang-orang untuk membangun bait suci ini. Saudara, ketika saya membaca dalam Alkitab, bagaimana Raja Salomo dia membangun bait suci ini, wow, kita berkata dahsyat luar biasa. Ya, saya bacakan aja ya. Nah, saudara, Raja Salomo mengerahkan orang-orang Rodi dari antara seluruh bangsa Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000, betul ya? Ada 30.000 orang jumlahnya untuk membangun 30.000. Terus lanjut sama-sama yuk, 2-3. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan
berganti-gantian. Selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah ada Adoram menjadi kepala. Lihat berganti-ganti mencari orang. Orang-orang diganti untuk pergi ke Libanon. Libanon itu dulu termasuk tanah perjanjian loh Bapak dan Ibu. Ya sekarang menjadi negara Libanon. Tetapi Salomo banyak mengambil kayu-kayu sanobar dari Libanon. Next, lanjut. Nah saudara, lihat lagi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Lanjut. Belum terhitung para mandur, kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Bagem, karyawan atau tukang yang mengerjakan ini berapa Pak? Sampai 1.000 enggak? Enggak sampai. Enggak sampai. Tapi ini 3.000 orang. Berarti dahsyat sekali ya. Sayang ya. Tapi sekarang di bekas bait suci itu berdiri tempat ibadah orang lain, saudara. Ada 2 tempat ibadah di situ. Ya saya enggak menyebut karena kita masuk video. Berdiri tempat ibadah orang lain, saudara. Berdiri. Sayang, karena ketidaktaatan bangsa Israel. Mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Jatuh dalam dosa perzinahan. Mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya bait suci yang keren yang dibangun oleh Raja Salomo dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian dibangun lagi dalam zaman Raja Ahasuerus. Lalu dihancurkan kembali oleh Jenderal Titus tahun 70. Dan sekarang berdiri tempat ibadah gereja orang lain. Ya saya pakai gereja orang lain sajalah. Berdiri tempat ibadah gereja orang lain. Megahnya luar biasa. Megahnya luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, Salomo atau Daud, dia membangun itu oleh karena cintanya kepada Tuhan. Nah sekarang dia meresmikan itu gereja atau bait suci itu. Mari kita buka 1 Raja-Raja 8 ayat 29. Bantu saya PowerPoint ya. 1 Raja-Raja pasal 8. Ayo kita buka. Karena pendeta GBI kalau berkhutbah harus pakai Alkitab. Saudara, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Salomo setelah gedung itu selesai, lalu dia berdoa. Apa doanya? Ayat 29, sama-sama yuk, 23. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang, ya terus. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu dia wajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbamu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberikan pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Sama-sama yuk. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengaku namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tempat yang telah kau berikan kepada nenek moyangmu. Terus yuk. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkau yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu
yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Terus, ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang mereka maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya. Terus, yang mengenal hati semua anak manusia. Teruskan, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Teruskan, juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang terancung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi, lagi sekali, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan di atas rumah yang kau dirikan. Terakhir, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namaku. Dan selanjutnya, ini doa daripada Raja Salomo ketika bait suci itu ditabiskan. Wow, saya diberkati, kiranya ini menjadi doa dari tidak hanya Pak Gembala dan Ibu, tapi saudara sendiri. Ayat 29, bait suci menjadi tempat kediaman kudusnya Tuhan. Amin. Di tempat kediamanmu, di tempat kudusmu. Biar gereja ini Pak Gem menjadi tempat kediamannya Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kiranya matamu, oke tepuk tangan bagi Tuhan. Kiranya matamu tertuju terhadap rumah ini siang dan malam. Ayat 30, dengarkanlah doa yang hamba panjatkan di tempat ini. Dan apabila engkau mendengarkannya, maka engkau yang mengampuni. Jadi tadi saya katakan gereja ini biar menjadi bengkel rohani. Ada pengampunan di gereja ini. Maka sesama-sama jemaat tidak boleh ada baku sikut, ada baku ribut satu dengan lain. Ya, kita baku saudara satu dengan lain Bapak dan Ibu. Apa kepanjangan GBI? Ya, karena ada di sini sudah bisa baca. GBI, Gereja Betel Indonesia, Gereja Bersaudara Indonesia. Ya, jadi kita harus bersaudara. Jadi tidak boleh ada sikut-sikutan ya. Apalagi saudara sudah dianugerahkan Tuhan tempat yang besar loh. Jujur, saya juga pengen tempat yang seperti ini. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Betul loh. Kami dulu ya dikasih tanah, tapi diambil alih lagi sama developernya. Jadi nggak jadi dibangun. Ya jadi nggak dibangun. Ya sudahlah, kita pakai apa adanya saja. Anda bersyukur punya tempat yang keren seperti ini. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu pakai buat kemuliaan Tuhan. Ayat 32, matamu tertuju mendengarkannya dari sorga, menjadi rumah doa. Tuhan dengar dari sorga. Bayangin berapa jauhnya sorga antara bumi, tetapi Tuhan bisa dengar. Ayat 33 sampai 34, maka engkau pun mendengarkannya dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Ayat 35 sampai 36, apabila langit tertutup, dengar baik ini. Apabila langit tertutup dan umatmu berdoa di tempat ini, maka engkau pun mendengarkannya. Bayangkan langit tertutup, gak ada hujan. Kita berdoa Tuhan bisa buka. Ingat kisah Elia dalam Yakobus pasal yang kelima. Elia berkata apa? Elia berkata hujan jangan turun. Hujan tidak turun. Berapa lama saudara?
3 tahun, 6 bulan. Lalu dia berdoa lagi, hujan turun. Hujan turun enggak? Hujan turun. Dahsyat sekali kan? Berarti mereka bisa atur surga. Yang bisa atur surga siapa? Yang punya akses dengan surga. Yang bisa atur surga siapa? Yang anak surga. Iya toh? Saya punya cucu, 2 cucu. 2 cucu dan 2 model yang sama-sama. Cucu pertama, kalau minta susu, ya grandpa bikin susu. Oke siap. Karena cucu pertama mungkin disayang-sayang. Tapi cucu yang kedua, ya grandpa, ya kalau grandpa nggak capek, ya bikinin dede susu ya. Beda nggak saudara? Ya kalau grandpa nggak capek, ya tolong dong bikin dede susu. Tapi yang satu tinggal minta, tinggal komando. Bikin susu. Macam-macam modelnya. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita bisa komando surga. Betul? Elia itu turunkan api, api turun. Maka Nabi Baal habis saudara semuanya. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, supaya mereka takut akan Tuhan. Nah tujuannya apa? Lihat, tujuan gedung gereja ini apa? Ayat 40, ulangi sekali lagi. Tujuan gedung gereja ini apa? Sekali lagi ayat 40, tujuannya apa saudara? Ayo sama saya sekali lagi, ayat 40, 2 dan 3. Supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah ini. Tujuannya apa? Gedung gereja ini Tuhan kasih supaya Bapak Ibu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Setuju? Itu tujuannya, bukan supaya kita hebat dan lain sebagainya. Dan ayat berikut dikatakan, apabila umatmu keluar untuk berperang dan melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan kiblat. Lihat, jadi Bapak dan Ibu, tempat ibadah Israel itu betul bait suci, itulah arahnya. Rupa-rupanya kalau orang Israel itu kalau berdoa dimanapun mereka berada, selalu kiblatnya itu ke arah mana? Arah Yerusalem. Ingat kisah daripada Daniel? Daniel dia naik ke atas loteng, dia berdoa ke arah Yerusalem. Itu kiblatnya, dia berfokus ke sana. Maka dikatakan dalam ayat ini, apabila mereka pergi berperang dan melawan musuhnya, kemudian mereka berdoa ke arah bait-Mu yang kudus, maka engkau pun mendengarkannya dari sorga. Artinya memang ibadah, tempat ibadah itu menjadi pusat, menjadi sentral. Saya tidak mau mengkultuskan gedung ini, tapi saya mau gedung ini menjadi tempat di mana hadirat Tuhan hadir ketika Anda masuk dalam dunia peperangan. Saya tidak masuk dunia peperangan itu fisik, tapi kan kita sedang berperang di sekarang ini dengan kuasa kegelapan, Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika kita berdoa, maka di gereja ini kita mendapatkan kemenangan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadikan gedung gereja ini menjadi pusat daripada semua kegiatan kita. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Bapak dan Ibu, bagian kedua. Salomo dia membangun bait suci berapa lama? Ada yang tahu? Salomo membangun bait suci selama 7 tahun. Dan dia membangun istananya selama berapa tahun? 13 tahun. Lamaan mana? Membangun bait suci atau membangun istana? Istana. Dengar arti rohaninya. Ya, lihat saya semuanya. Lihat saya. Saudara, Salomo membangun bait suci 7 tahun. Dia membangun istananya selama 13 tahun. Lebih banyak waktunya membangun istana daripada membangun bait suci. Bapak dan Ibu yang terhormat, jangan sampai waktumu habis hanya untuk dunia ini. Mengejar karir, mengejar mimpi, membangun dan selain sebagainya. Biarlah waktumu lebih habis, lebih banyak hanya buat Tuhan. Amin. Coba kita lihat, kita baru lolos dari yang namanya banjir di Bekasi ini. Ada yang kena banjir? Ada ya? Oh enggak ada? Ada. Bapak Ibu bayangkan berapa harta yang habis, uang yang habis, surat-surat yang habis. Mungkin mobil baru selesai diangsur 5 tahun, 6 tahun. Tiba-tiba kelelap semuanya. Artinya apa? Tidak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Uang sekalipun tidak ada yang kita bisa banggakan. Hanya yang kita bisa banggakan siapa? Tuhan kita Yesus.
Amin. Ya. Semua kita punya kekurangan. Semua kita punya kelemahan. Tapi mau nggak hidup kita ini kita fokus sama Tuhan? Ingat kisah daripada Bartimeus. Bartimeus itu buta. Ketika Yesus masuk ke Yeriko, dia tahu ada Yesus. Apa reaksi daripada Bartimeus? Dia berteriak. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sayangilah aku. Orang-orang tidak peduli. Bahkan mereka berkata, diam kau, diam, jangan berisik. Tapi Bartimeus, dia semakin berteriak dan berkata, Guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, yang mau saya katakan begini sama saudara. Saudara, bisa saja Bartimeus matanya buta, tapi telinganya tidak. Bartimeus bisa saja matanya buta, tapi mulutnya tidak bisu. Dia pakai telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Dia pakai mulutnya untuk berteriak, berseru, Yesus kasihanilah aku. Artinya setiap kita punya kekurangan. Tapi setiap kita pasti punya kelebihan yang dipakai oleh Tuhan. Betul? Dia tidak tuli. Dia tidak bisu. Oke lah, matanya buta. Dia tidak fokus kepada matanya itu. Dia pakai telinganya. Dia pakai telinganya. Dia dengar ada Yesus. Dia fokus kepada kelebihan mulutnya. Dia berseru, dia berteriak, Yesus kasihanilah aku. Saya mau tanya, adakah orang yang peduli dengan Bartimeus? Enggak ada yang peduli. Malah menyuruh diam, kau diam. Tapi dia pakai itu buat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita cinta dengan rumah Tuhan, memang betul saudara punya kekurangan. Memang betul saudara punya kelebihan, memang betul kita punya kekurangan, tapi Bapak Ibu percayalah, kita punya kelebihan. Amin ya. Coba, kerenan mana nih? Perumahan Harapan Indah atau Perumahan Bumi Anggrek? Yang benar. Kerenan mana Perumahan Harapan Indah atau Perumahan Bumi Anggrek? Sejujurnya, bukan karena pembicara saudara dan gembala rayon saudara dari Harapan Indah. Kerenan mana? Tapi gereja yang paling keren di Harapan Indah atau di Bumi Anggrek? 1-0. Artinya apa? Saudara punya kelebihan. Iya tuh, gembalamu diberkati. Jemaahnya, pendoanya kuat. Ya toh, nah itu kan kelebihannya. Ayo pakai telingamu, dengar suara Tuhan di gereja ini. Pakai mulutmu, ayo kita menginjil. Kita bersaksi buat Tuhan. Karena gereja adalah rumah doa. Haleluya. Amin. Katakan amin. Saudara, yang berikut. Ini gimana tahu nanti ada ucapan-ucapan, jadi saya tidak perpanjang lebar ya. Yang berikut, Musa pun pernah membangun kemah suci. Ya, kalau tadi kan Daud, dia membangun bait suci, tapi Tuhan tidak izinkan, lalu dilanjutkan oleh anaknya, dia membangun bait suci. Nah, saudara, Musa pun pernah membangun yang namanya kemah suci. Bangsa Israel, mereka memberikan persembahan yang gak tanggung-tanggung. Coba kita lihat Keluaran 4, ayat 4 sampai 5. Baca sama-sama, yuk, 2-3. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya. Persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, dan tembaga. Tadi Raja Daud memberikan persembahan karena apa? Karena cinta. Musa dan umat Israel mereka membangun kemah suci karena apa? Hati yang terdorong. Karena Roh Kudus yang mendorong hati mereka. Maka mereka pun memberikan persembahan-persembahan yang sangat banyak sekali. Bahkan coba buka Keluaran pasal 36. Keluaran 36. Ayat yang ke-5.
Ini kalau sampai terjadi di semua GBI dahsyat Bapak dan Ibu. Keluaran 36 ayat 5. Bantu saja multimedia supaya jemaat bisa lihat. Keluaran 36 ayat yang kelima. Oke, saya buka kitab saya. Udah muncul? Oh di situ nggak ada ya? Oke. Tapi di monitor nggak ada. Saya harus ikuti itu. Keluaran 36 ayat yang ke-5. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan berkatalah Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu diapain saudara? Dicegah. Ini kalau terjadi Bapak Ibu, gereja kita dahsyat loh. Semua jemaat berbondong-bondong membawa persembahan. Sampai Musa bilang apa? Cukup. Udah, jangan bawa lagi. Saya berdoa itu yang terjadi di GBI Bumi Anggrek dan di gereja saya. Dan di gerejanya Pak Samuel Harnadi. Haleluya. Orang berbondong-bondong bawa, berbondong-bondong. Udah cukup Pak, udah jangan bawa lagi dah. Udah simpan. Ya buat anakmu, tabung, buat invest. Begitu. Semua dimulai karena apa? Cinta karena dorongan hati. Wow, amin. Yang terakhir saudara. Lalu apa yang mau kita lakukan? Setelah Tuhan memberikan kita tempat yang bagus seperti ini. Gereja ini sudah berjalan 27 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, tema besar gereja kita adalah harus menuai. Katakan menuai. Bapak Ibu harus membawa jiwa. Doakan orang lain, menginjil, beritakan Injil. Gereja harus mendorong jemaat untuk memberitakan Injil. Buka rumah saudara untuk komsel atau kul. Kalau saudara punya ruko, buka untuk komsel. Punya apartemen, buka untuk komsel. Saudara harus pergi untuk berbuah. Jangan cukup kita hanya menjadi anggota. Anggota itu Bapak dan Ibu cuma rese itu. Kalau khotbah bagus, ya dia manggut-manggut kepala. Kalau khotbah gak bagus, dia geleng-geleng kepala. Khotbah kepanjangan, dia goyang-goyang kepala. Itu anggota. Itu anggota toh. Kalau kepanjangan lagi, dia injak-injak kepala. Saudara semua harus pergi. Ya, saya mendorong jemaat ini karena saya ketua BPD kan berarti kan Bapak dari semua jemaat toh. Ya Bapak rohaninya kan? Ya boleh dong saya kasih dorongan sama saudara. Semua saudara harus ambil bagian, ambil tanggung jawab. Saya nggak tahu visi lokal daripada penggembala berapa ratus jiwa. Tapi yang jelas Bapak Ibu harus menghasilkan jiwa buat Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun buat gereja ini yang ke-27. Semakin dipakai Tuhan. Selamat untuk gedung yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya.